Halo teman-teman, kembali jumpa dengan Tasya. Jangan pindah channel ya, pastikan tetap di channel Tasya Movie. Saya harap kalian sehat selalu ya. Kali ini saya akan mereview film yang berjudul Final Receipt. Film ini bergenre drama, family and fantasy. Dirilis pada tahun 2013, disutradarai oleh Gina Kim dan dibintangi oleh Michelle Yeoh, Henry Lau, Chin Han, dan masih banyak aktor dan aktris lainnya. Film ini sangat saya rekomendkan buat yang menonton film ringan gak pakai pusing. Yuk ditonton saja, tapi awas lapar soalnya film ini banyak makanan enak loh guys. Tapi biar gak terlalu banyak spoiler di awal, yuk kita langsung saja ke alur ceritanya. Awal cerita kita akan diperkenalkan dengan sebuah restoran Chinese food di Singapura, Red Phoenix. Pemiliknya adalah seorang kakek yang bernama Kakek Hao. Restoran tersebut terancam gulung tikar alias bangkrut karena sang kakek yang sangat perfeksionis. Dia menolak orang yang hanya mengobrol dan tidak menghargai masakannya. Karena itulah restorannya tidak mendapat banyak pelanggan. Dan ini adalah cucunya bernama Ian. Ian adalah seorang pelajar yang mencintai masakan berkat sang kakek. Tapi di sini sang kakek berkeinginan Ian menjadi insinyur, bukan koki sepertinya. Karena menurutnya menjadi koki tidak akan menghasilkan uang. Tetapi Ian mencintai masakan melebihi dari apapun. Suatu hari pemilik tanah tempat restoran Kakek Hao berdiri menagih uang sewa yang hampir 9 bulan belum dibayar. Karena stres memikirkan uang sewa dan sebentar lagi cucunya Ian akan kuliah, Kakek Hao jatuh pingsan dan harus dirawat di rumah sakit. Ian pun berpikir untuk menolong kakeknya dan dia melihat siaran TV diadakan kompetisi memasak di Shanghai yang bertarung dengan sang master chef Han Wei Chan yang berhadiah $1 juta dan Ian pun berkeinginan untuk mengikutinya. Singkat cerita, berangkatlah Ian ke Shanghai. Di sisi lain, kompetisi gelombang pertama sedang dimulai dan Ian pun baru menyadari kalau dia telat. Walaupun demikian, dia tetap berusaha masuk ke lokasi kompetisi dan ternyata sampai di sana, semua peserta yang hadir adalah mereka yang sudah terdaftar secara online. Jadinya Ian ditolak. Karena sudah datang dari jauh yaitu Singapura, dia tidak ingin mundur begitu saja. Dia meminta beberapa orang yang ada di situ untuk digantikan dengannya. Bahkan dia ingin menggantinya dengan uang, tetapi tidak ada yang mau. Sampai akhirnya pemanggilan peserta gelombang kedua. Dan pada saat pemanggilan salah satu peserta, kelihatan peserta tersebut tidak hadir dan Ian pun nekat menyamar menjadi kontestan tersebut. Setelah itu kompetisi pun dimulai dan terlihat Ian pun siap dengan olahan resep rumahannya dengan sangat telaten. Namun ternyata sedikit kendala yaitu kompornya tidak mau hidup. Tapi disinilah naluri seorang chef yaitu mampu mengimprove situasi dengan membuat api darurat guys. Walaupun demikian hasil masakannya dibilang enak oleh para juri dan akhirnya Ian pun lolos ke babak berikutnya. Setelah lolos ke babak berikutnya, Ian langsung menelpon neneknya. Selain memberitahu kabar gembira itu, dia juga menanyakan kabar sang kakek. Hari kedua kompetisi, yaitu kerjasama tim dan masing-masing tim terbagi menjadi 4 orang. Walaupun masing-masing dengan keahlian memasaknya, namun kali ini mereka harus memadukan menjadi satu menu yang spesial, yaitu dan dalam proses penyiapan masakan tersebut terjadi sedikit pertengkaran antara mereka. Maklum namanya juga chef, pasti selalu punya rahasia sendiri untuk masakannya. Tetapi tidak sependapat dengan Ian. Hanya karena Ian mempertahankan rasa yang menurutnya sudah sempurna, tangannya harus terkena saus panas, saus yang tadinya untuk disiram di atas daging babi tersebut. Dan akhirnya daging babi pun dihidangkan dengan tampilan jadul tanpa apapun. Selesai kompetisi, karena sisa daging babi yang masih sangat banyak dan terlihat para kontestan pada lapar, akhirnya Ian pun berinisiatif untuk memasak daging-daging tersebut untuk para kontestan. Karena sedikit gaduh, si produser sekaligus juri yaitu Julia kembali dan mengecek, dan sampai di sana Julia pun ditawari untuk mencicipi masakan Ian dan Julia pun mencobanya. Pada saat mencicipi, Julia teringat 15 tahun lalu waktu ditugaskan oleh kantornya untuk mencari koki untuk mengikuti kejuaraan memasak yang akan diadakan secara nasional di Shanghai. Pada saat inilah Julia bertemu dengan Han Wei Chan, si master chef yang sekarang adalah suaminya. Pertemuannya tidak disengaja, itu pada saat mencium aroma masakan yang pada akhirnya aroma masakan tersebut mengantarkan dia ke dapur Kakek Hao. Pada saat inilah Julia makin penasaran dengan Ian yang dalam kompetisi bernama Dimitri. Jadi dimintalah seseorang untuk mencari tahu latar belakang dari Dimitri. Di sini terlihat Ian menelpon kakeknya, tapi Ian berbohong kalau dia sedang mengikuti training untuk memutuskan universitas mana yang akan dia masuk.
Lanjut lagi guys, kembali ke kompetisi. Kali ini untuk menentukan cuma satu tim yang akan masuk ke babak berikutnya. Dan masing-masing tim diberikan sejumlah uang dan dikasih kesempatan 4 jam untuk membelanjakan semua bahan masakan yang ingin dimasak. Dan dalam tim Yan sendiri, tidak ada kekompakan dalam pemilihan menu. Masing-masing terlihat mengambil uang dan memutuskan untuk membuat menunya sendiri-sendiri. Dan dengan sisa uang yang ada, Yan pun bingung. Akhirnya uang tersebut pun diambilnya dan berencana untuk pulang kembali ke kakeknya. Tapi sampai di bandara, dia melihat dan mendengar kata-kata dari sang master chef yang membuat dia termotivasi lagi untuk melanjutkan kompetisi. Namun ada saja pertengkaran dalam tim Yan hingga sampainya terjadi kecelakaan kecil di ruangan kompetisi yang membuat masakan mereka tidak bisa dipertunjukkan lagi. Lanjut lagi guys, fokus pada solusi, jangan pada masalah. Dilihat sisa bahan masakan yang ada dengan sisa waktu yang kurang dari 30 menit. Akhirnya idenya adalah membuat masakan untuk raja, yaitu bibimbap. Dan selesai tepat waktu. Ada 2 tim yang memiliki rasa yang sempurna. Salah satunya adalah tim Yan. Dan hasil keputusan yang masuk final adalah tim yang masih memiliki uang sisa belanja. Dan terlihat Yan berlari ternyata mengambil uang yang tadi dibawanya dan diserahkan ke depan. Dan di sini sudah jelas yang masuk ke babak berikutnya adalah tim Yan. Lanjut cerita, Yan jalan-jalan ke pasar, tujuan membeli ramuan untuk dibuat obat luka bakarnya. Dan di sana Yan bertemu sang master chef. Mereka ngobrol biasa saja. Yan yang mengagumi master chef pun sangat senang. Saatnya kompetisi lagi untuk menentukan siapa yang akan masuk final. Terlihat mereka berempat dan kali ini hanya ada 1 orang yang akan maju ke babak final dan akan berhadapan dengan master chef dan berhak membawa pulang $1 juta. Dan menu kali ini adalah dari bahan mie. Masing-masing mulai menunjukkan aksi pandai memasak di atas panggung dan selesai tepat waktu. Namanya juga kompetisi, selesai nggak selesai tetap harus berhenti. Saat dicicipi oleh juri, masing-masing peserta telah memberikan yang terbaik, tetapi ada saja kekurangannya. Hingga sampai pada masakan Yan yang tidak kelihatan mie, tetapi ternyata bungkusan itu terbuat dari mie dan rasanya sangat sempurna. Dan akhirnya Yan lah dinyatakan masuk ke babak final. Selesai kompetisi, Grandmaster Julia pun mendapat telepon dari orang suruhannya. Di sini ketahuan bahwa selama ini yang berkompetisi bukan Dimitri, melainkan Yan, anak dari suaminya yang belasan tahun yang lalu dibilang meninggal oleh kakek Hao. Setelah itu kita akan dibawa oleh cerita ke 15 tahun yang lalu. Julia mengajak Han Wei Chan dan terlihat Han Wei Chan meminta izin ke ayahnya untuk mengikuti kompetisi di Shanghai. Tetapi sang ayah tidak setuju dan tidak menginginkan anaknya menjadi koki. Tetapi sang master chef pun tetap berangkat sampai dia berhasil memenangkan kompetisi pada saat itu dan menjadi juara. Karena sering tampil, akhirnya si Han Wei Chan pun jarang pulang ke rumah. Sampai akhirnya terjadi kebakaran di rumahnya. Kakek Hao menelponnya, tetapi pada saat itu Han Wei Chan sedang tampil di acara TV. Dan yang menerima telepon adalah Julia. Karena tidak dapat berbicara dengan anaknya, akhirnya ayahnya mengatakan kalau anaknya sudah meninggal, jangan pernah mencari mereka lagi. Setelah itu kakek Hao pun pindah entah kemana. Dan pada saat Han Wei Chan pulang ke rumah, didapati rumahnya sudah terbakar habis dan sangat sedih. Han Wei Chan pun tidak mengetahui kemana ayahnya pindah. Yang dia ketahui adalah anaknya telah meninggal. Setelah itu Han Wei pun melanjutkan hidup dan menikah dengan Julia. Julia pun dengan rasa bersalah selama 15 tahun terus mencari keberadaan kakek Hao, tetapi tidak mendapat titik terang. Cerita lanjut lagi ya guys, karena sudah mengetahui keberadaan kakek Hao yaitu di Singapura, Julia segera menemui kakek Hao tersebut dan menjelaskan segalanya. Tetapi karena kakek Hao yang memang keras kepala dan pemarah, masih tidak mau mendengarkan Julia, bahkan pergi dari kamar dan meninggalkan Julia. Dan pada saat keluar, tidak sengaja dia melihat acara TV, adanya kompetisi memasak dan terlihat cucunya Yan. Julia pun kembali ke Shanghai, dipanggillah Yan ke ruangannya. Di sana dia menjelaskan segalanya. Setelah itu, Yan langsung menelpon kakeknya dan menanyakan kebenarannya. Di sini sang kakek pun masih menyangkal, tetapi Yan sudah merasa dibohongi, jadi sangat kecewa. Dia tidak ingin melanjutkan kompetisi lagi dan dia pun pergi dari hotel para peserta, yang membuat Julia harus mencarinya. Setelah menemukan Yan, Yan sangat marah dan mengatakan tidak ingin melanjutkan kompetisi lagi. Tapi di sini Julia memberi penjelasan kalau ayahnya tidak tahu apapun. Semua ini adalah karena keegoisan kakek dan dirinya. Setelah itu Julia pun pergi dan ia sejenak berpikir dan akhirnya berlari menemui Julia. Sebagai isyarat, Yan siap melanjutkan kompetisi final besok.
Sampai pada saat yang dinantikan, yaitu final resip dan dipandu oleh Grandmaster Julia. Julia memperkenalkan peserta final, yaitu Master Chef Han Wei Chan akan ditantang oleh Yian yang adalah anak kandungnya sendiri yang ia ketahui telah meninggal 15 tahun lalu. Dan untuk mempersatukan mereka kembali, Julia merubah tema menu masakan, yaitu bertema keluarga. Masing-masing sibuk dengan resep dan masakannya hingga waktu selesai. Si Master Chef menyiapkan 15 menu masakan sebagai ganti 15 tahun yang dilewati tanpa anaknya. 15 masakan itu mewakili 15 ulang tahun putranya yang dia ketahui sudah meninggal. Dan semua masakan itu sebagai pengobat rasa rindunya. Sedangkan Yian cuma membuat satu menu masakan karena rasa keluarga yang dia tuangkan dalam masakan adalah untuk ayahnya yang sudah diketahui adalah sang Master Chef sendiri, dan meminta sang master alias ayahnya untuk mencicipi. Sebelum dicicipi muncullah sang kakek Hao atau ayah dari sang master, dan pada saat sang master mencicipinya dia teringat terakhir kali memasak bersama putranya, dan pada saat itulah sang master bertemu dan mengetahui kebenaran kalau anaknya masih hidup, dan akhirnya mereka saling memaafkan, dan sampai di sini cerita pun berakhir. Dari film Final Recipe mengajarkan kita jangan takut mencoba hal baru, gapailah impianmu. Tapi ingatlah, tak peduli kemanapun engkau pergi, keluarga adalah tempatmu kembali. Oke teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Satu lagi, share sebanyak-banyak ya. Oke guys, see you the next video. Bye-bye.